Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fadil Lefri. Sebelum memulai ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Muspira Putri Lukman selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman. Di sini, saya akan menjelaskan tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Apa ciri-cirinya? Selain algoritma, di sini saya juga akan menjelaskan tentang flowchart. Algoritma. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma menurut Donald E. Knott, yang pertama, finiteness atau keterbatasan. Maksudnya yaitu algoritma harus memiliki akhiran setelah berproses. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Artinya yaitu setiap langkah harus jelas dan pasti. Yang ketiga, input atau masukan, yaitu algoritma memiliki data input atau data masukan. Yang keempat, output atau keluaran. Algoritma mempunyai minimal satu buah hasil keluaran atau output. Yang kelima yaitu effectiveness atau efektivitas. Maksudnya di sini yaitu algoritma harus efektif serta menghemat waktu ketika menggunakannya. Sifat-sifat algoritma. Sifat-sifat algoritma yang pertama yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yang keempat, dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Struktur dasar algoritma. Suatu algoritma dapat terdiri dari tiga struktur, yaitu yang pertama runtutan, yang kedua pemilihan, yang ketiga pengulangan. Algoritma runtutan. Algoritma runtutan adalah algoritma yang dimana langkah-langkahnya dikerjakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu algoritma pemilihan. Algoritma pemilihan atau selection algorithm adalah sebuah struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Struktur ini selalu ditandai dengan flowchart berbentuk belah ketupat. Selanjutnya yaitu algoritma perulangan. Algoritma perulangan atau looping algorithm adalah kegiatan mengerjakan sebuah aksi yang sama sebanyak sejumlah yang ditentukan dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan flowchart. Pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili kerja atau proses yang ditampilkan menggunakan simbol dan dihubungkan dengan panah. Flowchart juga biasa disebut dengan diagram alir. Pada pembahasan sebelumnya telah membahas tentang algoritma. Penggunaan kalimat deskriptif dalam tahap penyelesaian masalah memiliki kelemahan, yaitu penyusunan algoritma sangat dipengaruhi oleh tata bahasa yang banyak membuat orang berbeda pemahaman sehingga dibuatlah penulisan simbol berupa diagram alir atau flowchart agar orang memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya di sini terdapat beberapa simbol flowchart yang biasa digunakan dalam membuat bagan flowchart. Untuk contoh, kita menghitung luas persegi panjang. Di situ pada gambar pertama terdapat simbol persegi panjang dengan sudut tumpul, artinya memulai program. Selanjutnya pada gambar kedua terdapat gambar jejar genjang sebagai input atau nilai yang diketahui dari panjang dan lebar dari persegi panjang. Selanjutnya gambar persegi panjang sebagai proses untuk menghitung dan berisikan rumus persegi panjang. Selanjutnya gambar jejar genjang sebagai output atau hasil dari perhitungan luas persegi panjang. Yang terakhir top yang menunjukkan program telah selesai. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.